Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Astuti, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Institut Pendidikan Nusantara Global. Di sini video ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas UAS pada mata pelajaran menyimak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Qadirul Mursyidin yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti UAS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian menyimak dan beberapa keanekaragaman dalam menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi agar dapat memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Tujuan umum menyimak adalah memperoleh informasi, memahami isi, serta dapat memahami makna komunikasi yang akan disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran. Nah, di samping tujuan umum tersebut, terdapat pula tujuan khusus yang menyebabkan keanekaragaman dalam menyimak. Ada beberapa keanekaragaman dalam menyimak. Yang pertama yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif itu yaitu sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, sehingga tidak perlu dibimbing langsung oleh seorang guru. Ada beberapa keanekaragaman dalam menyimak. Yang pertama yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif itu yaitu sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, sehingga tidak perlu dibimbing langsung oleh seorang guru. Penggunaan yang paling dasar ialah menangkap atau mengingat kembali bahan yang telah dikenal atau diketahui dalam suatu lingkungan yang baru dengan cara yang baru pula. Contoh kecilnya yaitu dalam bercerita. Bercerita itu sangat diminati baik dari kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua. Pada saat bercerita tersebut, di sana akan terdapat kosakata-kosakata yang baru, walaupun kosakata baru tersebut tidak asing kita dengarkan. Guru pun menjadi salah satu sumber modal dalam bercerita, karena salah satu tujuan menyimak ekstensif yaitu menyajikan bahan lama dengan cara yang baru. Pada umumnya, sumber yang paling baik bagi berbagai aspek penyimak ekstensif adalah rekaman-rekaman yang dibuat oleh guru itu sendiri, karena sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Rekaman-rekaman tersebut dapat memanfaatkan berbagai sumber seperti siaran radio dan televisi. Menyimak ekstensif dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menyimak sosial. Menyimak sosial atau menyimak konversasional atau menyimak sopan biasanya berlangsung pada situasi-situasi di tempat orang-orang mengobrol atau bercengkerama mengenai hal-hal yang dapat menarik perhatian semua orang. Mereka saling memperhatikan satu sama lain untuk membuat responsi-responsi yang wajar, mengikuti hal-hal yang menarik, dan memperlihatkan perhatian yang wajar terhadap apa yang dikemukakan dan dikatakan oleh seorang rekan. Dengan perkataan lain, dapat dikemukakan bahwa menyimak sosial paling sedikit mencakup dua hal, yaitu yang pertama, menyimak secara sopan santun dengan penuh perhatian terhadap percakapan atau obrolan dalam situasi-situasi sosial dengan suatu maksud. Kedua, menyimak serta memahami peranan-peranan pembicara dan penyimak dalam proses komunikasi tersebut. Bagian yang kedua dari menyimak ekstensif yaitu menyimak sekunder. Menyimak sekunder merupakan jenis menyimak secara kebetulan atau menyimak secara ekstensif. Contoh menyimak sekunder yaitu menyimak pada musik yang mengiringi ritme-ritme atau tarian-tarian di sekolah, dan pada acara-acara radio yang terdengar sayup-sayup sementara kita sedang menulis surat untuk teman di rumah. Bagian ketiga yaitu menyimak estetik. Menyimak estetik atau disebut juga dengan menyimak apresiatif adalah tahapan terakhir
dan kegiatan termasuk ke dalam menyimak secara kebetulan atau secara ekstensif. Menyimak estetik mencakup dua hal. Yang pertama yaitu menyimak musik, puisi, pembacaan bersama, atau drama radio dan rekaman-rekaman. Yang kedua yaitu menikmati puisi, cerita, teka-teki, gambar rencing irama, dan lakon-lakon yang diceritakan oleh guru, siswa, atau aktor. Bagian yang keempat yaitu menyimak pasif. Menyimak pasif ini seperti kayak kita menyimak secara otodidak atau belajar secara otodidak. Secara tidak langsung kita dapat memahami seperti bahasa asing. Padahal kita tidak perlu berupaya untuk mempelajari bahasa asing tersebut. Secara tidak sadar atau secara tidak langsung kita bisa meniru bahasa asing tersebut. Kalau kita tahu bahwa otak kita tanpa sadar pun bisa memahami bahasa asing, maka kita akan dapat memetik keuntungan dari sumber yang tersembunyi ini. Kita hendaknya memberikan kesempatan kepada otak kita untuk bekerja seefisien mungkin. Melakukan hal ini, kita perlu mempergunakan teknik-teknik tertentu yang bermanfaat, antara lain. Yang pertama, berilah otak dan telinga waktu untuk menyimak sebanyak-banyak. Yang kedua, tenang dan santai. Tiga, jangan memasang rintangan bagi bunyi. Keempat, berikanlah waktu yang cukup untuk telinga dan otak. Kelima, berikanlah otak dan telinga bekerja sementara kita mengerjakan sesuatu hal yang lain. Kegiatan menyimak yang telah saya sampaikan tadi yaitu menyimak sosial, menyimak pasif, menyimak ekstensif, menyimak estetik, termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Bagian yang kedua yaitu menyimak intensif. Kalau menyimak intensif lebih diarahkan kepada menyimak secara umum atau lebih bebas dan tidak perlu diawasi langsung oleh guru. Sedangkan menyimak intensif lebih kepada menuju kegiatan menyimak secara sangat diawasi, dikontrol pada suatu hal yang tertentu. Dalam hal ini haruslah diadakan pembagian penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian intensif ini diterutamakan kepada bagian dari program pengajaran bahasa. Bagian yang kedua yaitu terutama sekali dapat diarahkan kepada pemahaman serta pengertian secara umum. Jenis yang termasuk ke dalam menyimak intensif yaitu pertama yaitu menyimak kritis. Menyimak kritis merupakan kegiatan jenis menyimak yang berupa pencarian kesalahan, kekeliruan, bahkan butiran-butiran yang baik dan benar yang diujarkan oleh seseorang dengan alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam menyimak kritis yaitu membicara mendukung masalah yang dikemukakan, mendemonstrasikan keyakinannya, yaitu pembicara mengemukakan masalah baru, yaitu pembicara mengemukakan masalah baru. B. Menyimak konsentrasi, yaitu menyimak sejenis menelaah. Kegiatan-kegiatan yang mencakup dalam menyimak konsentrasi yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada pada pembicaraan. Kedua yaitu mencari dan merasakan hubungan-hubungan, yaitu mendapatkan atau memperoleh butir-butir informasi tertentu, yaitu mendapatkan atau memperoleh butir-butir informasi tertentu, yaitu memperoleh pemahaman dan pengertian yang mendalam. Kelima yaitu menghayati ide-ide, yaitu memahami urutan ide-ide pembicara. Yang terakhir yaitu mencari dan mencatat fakta-fakta. Ketiga adalah menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah jenis kegiatan menyimak yang dapat menimbulkan kesenangan. Dan menyimak kreatif yang pertama yaitu memecahkan masalah, memeriksa, dan mengujinya, yaitu mengasosialisasikan makna-makna menyimak.
ketiga yaitu merekonstruksi imajinasi menyimak. Keempat yaitu menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif yaitu menemukan hal-hal baru. Kedua yaitu menemukan isu-isu yang menarik. Terakhir yaitu menemukan informasi tambahan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ditonton ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.